Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil abyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadan ni'amillahi wa ihwani. Amma ba'd. Yang kita banggakan, tamu kita, guru agung kita, Dr. Buya Al-Wazir hadir dan tidak beliau Allah begitu juga hadirin kepada Subhanahu saya kepengen ditanya banyak ada yang ingin ditanya. Mana ada banyak yang mau ditanyakan? Banyak. Aku tahu kamu nanya minta ini mau bilang ini ya. Baiklah, dialog kita hari ini akan panjang lebar dan insya Allah akan memberikan keluasan banyak kepada kita semua untuk bertanya di mana tema utama kita ya, yaitu siapakah Aswaja ya. Karena kita kesini mendengar Ahlussunnah wal Jamaah, ada sana ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, ada sana ngaku Ahlussunnah wal Jamaah ya. Maka ini perlu ditanyakan supaya kita semua mantap. Bukan Aswaja. Siapa itu Aswaja? Tetapi lebih daripada ini tentu nanti pertanyaan akan banyak. Tidak ada lain. Pertanyaan ini tentu berdasarkan beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW terutama dari Nabi Muhammad, di mana salah satu nasihat yang menggetarkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Alaikum bittaqwallah." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Fa'ad wa inna wa in 'abdan habasyiyah, walaupun yang menyampaikan itu adalah hamba Allah dari kaum Habasyi sekalipun. Wa satarawu min ba'di ikhtilafan syadidan, riwayat khilafan katsira. Kamu akan melihat banyak perbedaan yang kencang. Maka kata Nabi Muhammad sunnah, kamu semua kepada sunnah wa sunnatul khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin, aqu 'alaiha bil nawajis. Gigitlah dengan gerakan kalian, wa iyyakum wal umur, wasadalah kalian dengan apa? Wal umur muhdatsat, perkara-perkara yang berbeda atau yang disebut dengan masalah bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya semua bid'ah itu dhalalah. Ini dari mukaddimahnya jadi tapi nanti terserah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Langsung aja ya. Man hum ahlus sunnah? Suaranya jelas di sana? Ganti. Ini jelas. Apakah ahlus sunnah itu? Karena Nabi menjamin orang-orang yang ikut sunnahnya selamat. Tentu semua kelompok mengaku ahlus sunnah. Gampang aja jawabnya. Beliau ini Habib bukan? Habib. Kalau saya ngaku Habib, percaya nggak? Kenapa? Gak punya muka. Gak, bukan itu. Kalau cuma muka Arabic gampang. Tuh yang megang kamera tuh mukanya Arabic brewok juga, tapi bukan Habib. Mbet paling. Orang disebut Habib, orang disebut ahlus sunnah itu ada pembuktiannya. Apa bukti Habib Nabil seorang sayyid? Beliau punya silsilah. Silsilahnya tercatat di Rabithah Alawiyah. Nggak tercatat pun minimal tercatat di keluarga besar. Silsilah itu untuk nasab ranji, sedangkan untuk keilmuan disebut Kiai Muhammad Atik Fahmi ini ngaku ahlus sunnah, tinggal kita tanya mana silsilahmu. Habib ngaku beliau sekda, kita cek, maaf Bib, benar nggak Bib, ini bukan apa-apa Bib. Pasti dikeluarin, nggak tersinggung. Kalau nanyanya benar, kalau nanyanya sungguh-sungguh, bukan ngetes atau mengejek, sama persis. Maka kullu mudda'in yadda'i asya'a, ya, setiap orang mengaku apa saja, tapi yang tersisa cuma man kana lahu isnada wa ansa. Yang tersisa siapa punya sanad, punya nasab, itu yang benar. Antum punya sanad nggak ahlus sunnahnya? Kemana? Al-Habib Baharud tuh ketemu rektor Al-Ahqaf di Yaman, nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaku ahlus sunnah itu bukan saya bilang begini, ini akidah saya ada di Sahih Bukhari, bukan. Akidah saya di ayat sekian, nomor sekian, bukan. Kalau begitu bisa diklaim Al-Quran itu multitafsir dan selalu terbuka untuk ditafsirkan. Kalau cuma ngaku-ngaku ayat sekian nomor sekian, hadis sekian nomor sekian, semua orang bisa klaim. Jadi ahlus sunnah bukan ketika engkau mengatakan hadis riwayat fulan bin fulan, Al-Quran surat sekian nomor sekian, bukan. Ahlus sunnah itu samakah ajaranmu dengan ajaran mereka? Adakah keterhubungan nasabmu, sanadmu dengan mereka? Mentang-mentang tamatan Timur Tengah terus ahlus sunnah, belum tentu. Di Yaman aja ada Syiah, apa namanya Beb? Syiah Zaidiyah. Di Saudi bagian utara ada Syiah Rafidhah. Di Mesir sama. Di Suriah juga ada. Jadi nggak cukup orang tamat mana akidahnya apa, apalagi cuma bilang ini tamat Madinah pasti benar. Loh, kiai-kiai kita dari dulu semuanya tamat Makkah, kenapa ente nggak percaya? Syekh Hasyim Asy'ari ngaji di mana? Di Makkah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ngaji di Makkah. Kalau di Sumatera ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ngaji di Makkah. Syekh Jamil Jauh ngaji di Makkah.
Syekh Abdul Wahid As-Salih ngaji di Makkah, Abdul Wahab Rokan ngaji di Makkah, Syekh Mudawali pernah ke Makkah ngaji dan dapat ijazah dari ulama Makkah. Kenapa kamu lebih percaya yang sekarang daripada yang dulu? Kira-kira begitu kalau kita tanya balik ya. Yang lucu itu begini, ada orang awam baru pulang haji umroh, kata dia, oh ini tidak ada di Mekah, nggak ada di Mekah. Masalah kunut, kunut kan sederhana sekali, mau kunut boleh nggak, kunut nggak apa-apa. Tapi dia bawa-bawa dalil Makkah, wah ini bunuh diri namanya. Giliran Ramadan datang, sholat tarawihnya 11. Kata dia, Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 11 sholatnya di Ramadan dan di luar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang ini tidak konsisten. Di Mekah kalau tarawih berapa? Berapa tarawihnya? 11 apa 20? 20. Giliran sholat banyak aja nggak pakai Makkah, pakainya Bukhari Muslim. Emang Bukhari bermaksud begitu? Enggak juga, itu salah paham. Imam Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis tarawih, dia sedang meriwayatkan hadis sholat witir. Tapi sudahlah, ini persoalan fikih. Man hum ahlus sunnah? Ini ada dalam hadis Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Maka setiap kelompok akan mengaku bagian dari kelompok ini, bahkan memonopoli dialah kelompok itu. Siap-siap ya, ini sudah mulai banyak. Saya dengar-dengar Lubulingga Gembau sudah mulai mengigau. Benar, igauan ahlus sunnah. Dialah satu-satunya kelompok ahlus sunnah. Sudah mulai masuk. Nabi ditanya, siapa kelompok itu wahai Rasulullah? Yang satu yang selamat itu, jawaban beliau, man ana alaihi washabi, atau ma ana alaihi washabi. Kelompok yang akulah yang menjadi panutannya, dan ashabku, sahabat-sahabatku. Yang ikut aku, ulama kasih namanya ahlus sunnah. Ashabi karena banyak, lebih dari satu, disebut dengan jamaah. Berapa jumlah sahabat Nabi? Ada yang tahu? Ingat-ingat ya, jumlah sahabat Nabi 124.000. Coba ulangi, berapa jumlah sahabat Nabi? Abu Bakar dan Umar sama nggak fahamnya? Beda. Umar sama Utsman beda nggak fahamnya? Utsman sama Ali beda nggak fahamnya? Beda. Berarti sama-sama sahabat, gurunya satu, yaitu Rasulullah. Mereka masih berbeda. Suatu kali Abu Bakar didatangi Umar. Hei Abu Bakar, engkau khalifahnya Rasul, kumpulkanlah Al-Quran. Kata Abu Bakar, apakah engkau berbuat yang Nabi tidak buat? Hai Umar, ini kenapa jadi berisik nih? Hei, yang di belakang baru datang. Sudah? Oke. Kalau mau berisik jangan di dalam. Ini suaranya lu pengang. Lu pengang. Ini kalau ngajar lu sunnah emosinya naik. Maaf ya Bib ya. Bisa tenang? Kalau enggak kita jalan nih ya. Baik.
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hei Umar, apakah engkau berbuat yang Nabi tidak buat? Berarti konsep bid'ahnya Abu Bakar apa? Yang Nabi tidak buat bid'ah. Tapi Umar enggak, selama ada manfaatnya maka tidak disebut bid'ah. Tuh, sahabat berbeda. Kenapa ente paksain kita sama? Saya cerita juga malam tadi di Mazra'illah. Hisam bin Sabit bernyanyi di dalam masjid, bukan di aula, di masjid. Umar ketus, nyindir. Marahlah Hisam. Mar, saya nyanyi di depan orang yang lebih mulia daripada engkau. Itu sudah beda. Umar melarang nyanyi di masjid. Hisam bin Sabit menyaksikan bahwa Rasulullah membolehkan nyanyi di masjid. Sudah beda. Ada semuanya di Sahih Bukhari. Ada semuanya itu di riwayat imam-imam yang kita sebut Bukhari Muslim. Ada semua. Kenapa sekarang dipaksa tidak boleh? Saya dengar nih Arisalah dianggap sesat karena ada nasyidnya. Ya, selamat datang di pesantren kesesatan. Ini imamnya, Imam Doli. Antum disebut sesat sedih ya? Tawa, lolos ujian. Jadi siapakah Ahlus Sunnah? Bukan orang yang sama fikih pemahamannya. Ahlus Sunnah itu manhajnya, metodologinya, bahwa dia ikut Rasulullah dan sahabat. Apa maksud ikut Rasulullah dan sahabat? Sahabat itu berbeda-beda. Itulah manhaj Ahlus Sunnah. Maka dirumuskanlah Ahlus Sunnah itu cukup 3 aja. Ini hasil muktamar ulama Ahlus Sunnah sedunia di Chechnya. Di mana? Chechnya tahun 2016. Apa hasilnya? Ahlus Sunnah itu 3 aja. Pertama, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ciri-cirinya belajar sifat 20. Bapak Ibu belajar sifat 20 enggak? Nanti mereka tuduh kalian ini diajar orang sesat. Masa sifat Allah cuma 20? Dia yang sesat gak ngerti. Sifat 20 itu bukan batasan sifat Allah, tapi di depan ada kalimat di Aqidatul Awam, lafaznya apa? Wujubil ma'rifah, yang mesti diketahui manusia yang terbatas cukup 20. Kalau antum orang yang sempurna, yang kuat keilmuannya, boleh 100, boleh 1000. Sifat Allah sangat banyak. Jadi 20 itu sudah ringkasan dari Quran dan Sunnah. Nah, itu pencirian pertama. Apa Ahlus Sunnah yang pertama? Berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, bermazhab fikih yang 4. Ada apa aja? 1, Hanafi. 2, Maliki. 3, Syafi'i. 4, Hanbali. Mazhab fikih banyak, namun yang bertahan cuma 4. Kenapa cuma 4? Oh, itu banyak rahasianya. Banyak rahasianya. Nanti kita ceritakan kalau waktu kita panjang. Waktunya cuma 10 menit, 3 menit lagi. Yang terakhir, Ahlus Sunnah itu gak cukup ngomong sah batal sunnah bid'ah. Dia mesti berakhlak dan berhati mulia. Maka mesti bertasawuf. Jika fikih dengan mazhab 4, tasawuf dengan thariqah. Tasawuf dengan apa? Thariqah. Thariqahnya juga harus sahih, karena thariqah itu mirip dengan hadis.
dia ada jalurnya. Jika lemah maka dia tertolak, jika dia berbeda dia batil, jika dia sesuai dengan akidah Ahlussunnah dan fikih, itulah disebut thariqah mu'tabarah. Ini cuma berapa? Sudah. Satu apa? Akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Dua, berfikih. Yang ketiga, bertasawuf dengan manhaj Imam Junaid dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, begitu juga Abul Hasan Asy-Syadzili. Daripada Ahlussunnah, daripada saya banyak ngomong sendiri, mungkin diskusi langsung ya. Tafadhol. Baik. Ada yang pernah istirahat apa? Yang disampaikan terkait dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Tentu walaupun Buya masih tidak menyebut hal yang merujuk tentang tiga ciri yang sudah dimuktamarkan dari ulama kita berakidah dan Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang mengatakan salah satu dari empat mazhab, kemudian bertasawuf ya. Maka yang terkait dengan bahasa tadi, ketika mereka mengatakan kalau memang apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat, lalu kenapa ada amalan-amalan yang menurut mereka tidak ada amalan dari Nabi dan sahabat? Seperti tahlilan. Ini kali dilihat Nabi tidak pernah tahlilan, bahkan dia mengancam, sebutkan apa namanya, sebut saja kalau ada sahabat yang apa namanya yang tahlilan katanya. Ini sedikit yang menjadi menarik. Tahlil itu ngapain Bapak Ibu? Orang ngapain tahlilan? Yang dibaca apa? Yasin. Nabi baca Yasin nggak? Nabi perintahin baca Yasin untuk orang meninggal nggak? Ada dalilnya. Kalau nggak tahu juga nggak ngerti ya. Dalil ini didiamkan oleh Abu Dawud, dianggap sahih oleh Ibnu Hibban, didhaifkan oleh Albani. Pilih mana? Didiamkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban, didhaifkan oleh Albani. Albani wafat tahun 1990 kemarin. Ibnu Hibban ulama abad keempat, Abu Dawud abad ketiga. Ikut mana? Ikut salaf kalau terdahulu atau sekarang? Apa kata Nabi? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang mauta, yang sakarat, yang mati atau yang akan mati. Itu dalilnya. Riwayat siapa tadi? Abu Dawud, Ibnu Hibban. Masih kurang yakin? Oh ini doif kan? Ya doif itu, ini perlu diketahui, penilaian sahih, penilaian doif bukan dari Nabi, tapi dari peneliti. Bisa salah, bisa benar. Jadi Nabi Yasinan baca Yasin nggak? Nyuruh baca Yasin nggak? Nyuruh. Apa hadisnya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mati. Itu dalilnya. Kalau itu yang disebut tahlilan baca Yasin, maka dia tidak bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada dalilnya, bukan yang kamu nggak mengerti. Kalau yang kamu nggak mengerti bukan bid'ah. Namanya apa kalau nggak mengerti? Ya nggak mengerti aja, nggak usah disebut apa-apa ya. Apalagi orang ngapain kalau tahlilan? Baca apa lagi? Subhanallah bihamdihi. Itu ada nggak dalilnya? Quran banyak. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di hadis banyak Nabi mengatakan orang yang baca subhanallah azim kebun-kebun di surga
pohon-pohon di surga. Apa salahnya? Oh itu kenapa kamu gabung-gabung? Nggak boleh tuh gabung-gabung zikir. Nabi tidak pernah gabung-gabung zikir gitu. Oke, coba lihat kawan punya buku zikir pagi sore yang sahih, digabung-gabung nggak? Tuh, torikot baru itu. Ratibul Hadad kan dia bid'ahin, dia buat Ratibul Jawaz. Salah sebut. Mohon maaf. Baik, nggak sengaja ya, astagfirullahaladzim. Jadi rotib hizib itu kumpulan para imam dari dalil-dalil yang terpisah digabung jadi doa. Emang nggak boleh? Jangankan doa dari hadis, saya buat-buat sendiri juga boleh. Ya Allah, saya jomblo, kata si mancung. Zawijni ya Rabb. Kan nggak ada Nabi berdoa begitu, nggak ada. Ya, di Quran paling Nabi, seorang Nabi yang sudah lama tidak punya anak berdoa, la tazarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku tidak punya keturunan. Itu ada, kita buat-buat sendiri juga boleh. Apalagi cuma ngumpul-ngumpulin zikir-zikir Nabi. Jadi gimana? Ratibul Hadad bid'ah nggak? Rotib Yasin bid'ah nggak? Namanya apa buku Yasin itu? Yasin Fadilah. Yasin Fadilah bid'ah nggak? Ya enggak. Kan beda-beda tipis sama zikir pagi sore yang sahih. Beda-beda tipis, ini disusun, itu disusun. Dia mengira itu yang sahih. Bagi kita Yasin Fadilah itu sahih juga. Karena kata sahih bukan dari Nabi, datangnya dari peneliti. Boleh beda, tidak ada masalah. Baik Bu ya, semakin menarik ya Ibu. Ya, ini sedikit Bu ya, sebelum saya serahkan tanya jawab kepada masyarakat. Tadi Bu yang mengatakan tentang membaca Yasin untuk orang mati tentu ada dalil. Dalil ini tentu kami mengundangnya dari musuh dari kaum. Tapi ada yang lebih pengen mereka tanyakan, kenapa Nabi tidak mengamalkannya? Lalu bagaimana kaitannya dengan dalil kira-kira? Apakah memang sesuatu itu harus Nabi dulu mengamalkannya baru umat mengamalkannya? Nah, ini karena masalah ini karena begitu kan langsung jadi pengennya itu Nabi itu harus melakukan semua dulu, baru nanti mereka mengamalkan. Kalau kayak gitu gak usah dijawab, dibales. Nabi pakai celana nggak? Nabi pakai celana atau pakai sarung? Nabi pernah nanya kayak kamu nggak? Gitu, candain aja. Orang kayak gitu gak usah serius-serius amat, orang jahil kok. Kalau dia mengerti ilmu namanya usul fikih, dalil itu banyak. Dalil itu nggak mesti perbuatan Nabi, kata-kata Nabi atau keterangan Nabi. Dalil itu ada yang muttafaq, 4 disepakati. Hafalkan Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ada yang diperdebatkan, tapi dalil juga. Maslahat, masalihul mursalah. 2, huruf, tradisi yang baik. 3, qaulus sahih, pandangan sahabat. 4, syar'u man qablana, syariat terdahulu. 5, amal. Repot jadi banyak dalil itu. Makanya kitab Imam Malik di kitab Muwatta banyak kaul bukan dari Nabi, bukan dari Quran, tapi perkataan amalan Madinah dijadiin dalil. Jadi dalil itu nggak mesti Quran dan Sunnah. Dalil itu dari bahkan kesepakatan ulama itu bisa jadi dalil. Kalau sudah ada hadisnya Nabi tidak buat, nggak masalah. Berarti yang penting ada dalilnya tuh. Minta dalil, sekarang minta Nabi lakukan atau tidak, ya tinggal kita balik. Nabi pernah nanya kayak kamu nggak? Jangan-jangan pertanyaanmu juga beda ya? Banyak yang kayak gitu itu dia pengen nyalahin aja, bukan mau cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran pasti dia tobat.
pasti dia insaf. Ya, saya Bapak Ibu sudah menghafalkan dalil semenjak umur saya masih 18 tahun. Ada mereka yang sadar dengan debat? Enggak ada. Kita kasih dalil, mau dalil apa aja dari A sampai Z saya hafalin dalilnya. Maka tidak ada amalan ulama Ahlussunnah di negeri ini kecuali saya hafal dalilnya. Mau apa aja kita hafalkan dalilnya, dan sudah hafal semua. Mereka bisa sadar? Enggak. Mereka emang bukan pengen sadar, mereka itu cuma pengen nyala-nyalain aja. Maka saya nggak sibuk-sibuk lagi sekarang jelasin dalil, ngurusin kolbu aja. Ya, tapi dipanas-panasin lagi ya. Ini bukan maksud panas-panasin dia. Karena memang ini berbicara tadi antum sampaikan masalah bid'ah, tadi ada yang tadi antum menyampaikan Nabi pakai celana atau tidak. Ini mereka sering bantah. Itu bukan urusan ibadah, tapi yang tidak boleh dipakai karena urusan celana itu bagiannya tidak perlu urusannya. Jadi nggak usah pakai celana. Jadi yang tidak boleh bid'ah itu yang urusan ibadah. Tapi dunia boleh. Ini gimana pendapatnya? Oke, urusan duniawi boleh. Banyak lagi masalahnya. Mereka kenapa mengharapkan uang digital? Kawan kita di Bandung, ada orang Bandung kan? Mana orang Bandung? Oh, lagi keluar. Pasundan sini banyak. Ya. Jadi kalau ada dia mengatakan, oh celana urusan duniawi, oh bukan, coba ente sholat nggak pakai celana, sah nggak sholatnya? Jika urusan duniawinya beririsan dengan tradisi kenabian, berarti urusan agama. Katanya ikut Nabi secara utuh. Makanya saya tanya, Nabi itu pakai sarung atau pakai celana ketika sholat? Katanya mau sholat seperti Nabi sholat. Nabi sholat pakai sarung atau pakai celana? Ini bukan melarang pakai sarung, Pak ya. Kayaknya mau merotin, yang dipelotin di sini. Jadi gampang sekali kalau dia main akal-akalan, nggak usah pakai dalil, pakai akal-akalan dalil. Gitu. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya saya akan segera pertanyaan. Sudah ada pertanyaan? Namun saya mau pertanyaan. Sudah ada pertanyaan? Mending pakai kertas. Oh ya. Ini kita tolong kemudian kalau mau pakai kertas biar kata-kata di sama berdiri satu-satu itu ada. Kalau pakai ngomong pada ini manggung. Silakan kalau tadi ibu ngomong sambil mengucapkan nanti saya minta waktu kepada alim nanti untuk menanggapi apa yang dia sampaikan. Silakan kemudian silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa masalah yang ingin kita sampaikan atau jelaskan. Yang pertama, masalah bid'ah dari sisi bahasanya. Hormat itu santri yang hormat. Bid'ah itu secara lughatan, definisi bid'ah secara bahasa, artinya secara bahasa adalah makna mukhtaba'an ala ghairi misalnya, adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Misalkan air botol ini bid'ah. Dengan bid'ah mungkin 100 tahun yang lalu tidak ada.
di dalam Al-Quran, badi'us samawat wal ardh. Aku ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan muka bumi ini dengan ciptaan yang indah, cantik, rapi, dan tidak ada contoh sebelumnya. Artinya aku tidak menyelidiki, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti identitas secara bahasa adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun pengertian dari sisi bahasa syar'an, definisinya secara syariat adalah sesuatu yang baru diadakan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Harus bertentangan. Jadi kalau misalkan kita mengadakan sesuatu tapi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan bid'ah yang dimaksud di dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah harus bid'ah yang bertentangan dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun pembagian bid'ah dari ada bid'ah duniawi, ada bid'ah ukhrawi, itu pembagian mereka setelah mereka dipatahkan oleh guru kita di pertama pelaksana, yang mereka mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Akhirnya diteliti sama ulama kita di sana. Loh, kalian yang kalian lakukan setiap malam Ramadan satu juz di bid'ah. Terus di akhir bulan Ramadan ada khataman ini orang Nabawi, itu juga bid'ah. Terus yang kita pakai dan kita gunakan April semua itu juga bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Akhirnya guru kita berkata kepada mereka, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah al-hasanah, ada bid'ah as-sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik dan juga ada bid'ah yang jelek. Apa bid'ah yang jelek? Yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Soalnya kalau kalian tidak mau melakukan apapun yang tidak ada di zaman Nabi, itu pasalnya ini bid'ah. Tapi juga bid'ah rokok bid'ah. Akhirnya dari situ baru mereka membagi, oh tidak, bid'ah itu ada dua, bid'ah diniyah, bid'ah duniawiyah. Kata mereka, ketika sudah dipatahkan seperti itu, tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Mereka membagi bid'ah yang dirasa sesuai hawa nafsu. Mereka mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang berkaitan dengan agama dan bid'ah yang berkaitan dengan dunia. Kata mereka yang dilarang sama Nabi itu bid'ah yang berkaitan sama agama. Jadi kalau takbir pergi dan melakukan takbir itu bid'ah yang berkaitan dengan agama, itu yang dilarang sama Nabi. Sedangkan bid'ah duniawiyah yang berkaitan dengan takbir fasilitas hidup kita yang sehat, kata mereka itu bid'ah duniawiyah tempat yang dilarang sama Nabi. Itu bagian sebentar di mereka ikut hawa nafsu mereka. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Buya Wardi, bahwasanya mereka dikasih dalil itu dalil, mereka tidak akan percaya kalau kembali. Harus hati itu dikosong dari hawa nafsu, baru mereka bisa kembali. Jadi kalau tetap ada hawa nafsu, tidak bisa kembali. Balik sini dalil kita kasih, tidak akan tobat mereka, tetap mereka merasa yang paling benar. Terima kasih. Berarti mereka yang
sampaikan di kelompok sebelah, bertasawuf itu disesatkan sama mereka. Nah, bertasawuf itu harus dulu oleh muslim. Ciri muslim itu bersyariat dan bermakrifat. Saya pernah ketemu orang berkelompok. Saya lihat dari situ dengan kelompoknya yang membanggakan kelompoknya. Yang saya lihat soal itu tidak terlalu jelas. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri muslim yang bisa dijadikan guru rohani? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang sekaligus yang belakang ya. Jadi sebenarnya saya ini sebenarnya luas mengatakan, tapi apa daya waktu kita singkat untuk meringkasnya. Namun perlu kami sampaikan kepada kita bahwasanya orang untuk ini sudah sangat parah. Tanya untuk jamaah ini bukan mandi. Dan jangan ada juga beberapa usaha-usaha kita yang menyakiti. Tapi ini dan latihan kurang berani. Terserah, kalau saya amati usaha-usaha itu lagi kurang berani. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini sebagian ini mungkin dari anak pesantren mungkin susah ketemu suasana. Tapi dari pemula yang ingin baru bergerak, katakan bergerak, itu sangat mudah sekali pengaruh. Itu pertama. Yang kedua, kelompok-kelompok milenial khususnya pengaruh untuk yang banyak konten, banyak pilihan. Jadi mereka tergoda mudah sekali. Nah ini bagaimana terima kasih. Kemudian yang terakhir ini, kita dengar jargon mereka itu sebetulnya yang pertama. Jangan membiarkan budaya itu agama, dan agama itu mesti budaya. Kalau kita nyimak seperti ini, salah akal itu. Jadi mohon moderator Pak ada urusan saya untuk mengusahakan kembali wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya yang saya tanyakan dari keluar dari jemaah ya itu dia pernah mengatakan di media sosial tentang riba. Nah, kalau dia yang mengharam kalau hilang itu tidak katakan tidak haram. Nah, yang orang-orang yang mengatakan yang bergabung kelompok anti riba itu memang bang tidak haram, Cuman ada beberapa komponen yang di dalam bank itu haram, seperti bunga bank, tetapi ATM tidak haram. Nah, itu bagaimana dia menghadapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ya. Banyak ini. Banyakan. Mursyid, pertama yang dengan mursyid, dan kedua dengan riba dan yang lain memiliki populer hijrah untuk tidak terjerembab dalam lembah yang gelap. Mursyid sunnah, bahwa Ahlus Sunnah itu tiga, maka syarat seorang mursyid mesti mempunyai tiga pilar ini. Dia berakidah Ahlus Sunnah, dia berfikih, bukan banyak ibadah, berfikih, bedakan ya. Dia punya manhaj fikih. Dan yang ketiga, dia bersanad dalam tarekat, dapat izin dari gurunya. Kalau kita naik motor, biar aman di jalan mesti punya SIM. SIM ini ada dua juga, SIM nembak sama SIM asli. Sama mursyid ini juga ada dua. Mursyid yang nembak juga ada, mursyid yang asli. Serius. Ya.
tasawuf mereka anti tarekat. Nggak masalah, jangankan tarekat, mazhab aja mereka anti. Jangankan mazhab, akidah Asy'ariyah Maturidiyah aja mereka sesatkan. Kita nggak aneh, apalagi tasawuf. Bahkan belakangan mereka mengatakan tasawuf itu Syiah. Berarti dia nggak ngerti ilmu akidah, bahwa di bab akidah nggak ada urusannya tasawuf. Jadi satu ilmu aja nggak ngerti, dibawa-bawa yang lain. Orang kayak gitu kok masih dilayani dan kok masih ada pengikutnya. Tapi itulah likulli syai'in iyal, segala sesuatu sesat pun ada pengikutnya. Ya, gitu ya. Terjawab. Kalau di kitab-kitab tasawuf ada tambahannya, wa kana wasilan mausulan ma'zunan. Wasilan mausulan ma'zunan, itu cukup. Wasilan, dia orang yang berusaha wusul. Mausulan, dia diusulkan oleh Allah dengan tarbiyah guru-guru. Ma'zunan, dapat izin dari gurunya untuk buka halaqah tarekat. Ada orang wusul gak dapat izin, gak boleh buka juga. Dapat izin gak boleh juga. Orang kalau takut buat majelis-majelis tarekat, takut ya, nggak sembarangan ya, gitu ya. Tadi borong itu kayaknya dendam sekali antum itu ya. Pertama, apa pertama? Kenapa saya istikharah kepada Allah beberapa tahun ini lalu memilih untuk maju? Karena teman-teman saya ahli sunnah tidur. Teman-teman saya ahli sunnah takut sama jamaah, takut ditinggal jamaah. Ketika saya buka kajian hikam, saya ditentang oleh seorang kiai. Apa kata dia? Kok ente buka hikam gak takut dituduh sufi, gak takut dituduh sesat oleh kelompok salafi? Ini saya jawab, afwan Pak Kiai, saya ini beramal karena Allah, bukan karena ingin diridhoi salafi, bukan karena ingin dicintai sufi, bukan karena ingin menyenangkan jamaah yasinan. Gak ada urusan. Kita ini beramal karena Allah. Maka orang yang kenal Allah, yang takut kepada Allah, semua takut kepada dia. Dia gak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Jangan-jangan dai-dai kita kurang takut kepada Allah, kurang bermakrifat kepada Allah, sehingga dia takut sama jamaahnya, mengikuti selera jamaah. Beda dikit takut gak diundang lagi. Emang yang ngasih rezeki jamaah? Ya, ini teguran buat saya dan para asatis dan dai. Ditegur sama orang, kamu jangan keras-keras amat, kan diundang. Enggak apa-apa, gak diundang kan Allah masih ada. Jamaah mati, Allah masih hidup. Benar gak? Maka saya mengajak, ayo dai-dai bangkit. Jangan cuma cari selamat ente di depan umat, tapi tidak selamat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani dai kepada Allah kok gak berani, berarti gak punya jalan kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang kalau sudah menjadi dai ila Allah, kata-katanya akan menjadi bagus. Kata-katanya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah takut. Ya, maka saya sudah tobat sebenarnya dari berjidal sudah tobat. Malah siang ini karena menghargai sahabatku di samping aja, maka saya tidak berniatkan ini cari lawan. Ini untuk menguatkan kita aja, menguatkan ahlus sunnah wal. Karena tadi kami sepakat dan Habib Nabil sudah menemukan pola kami ini. Mau 1000 dalil mereka nggak dengar, maka 1000 dalil ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita yang hadir ini semua. Ya. Yang kedua apa? Riba. Saya mau tanya, riba di Quran apa
hukumnya di Quran? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah bolehkan transaksi jual beli, tapi Allah haramkan riba. Saya mau tanya lagi, ada bank nggak di masa Nabi? Bank urusan duniawi atau ukhrawi? Katanya kalau urusan duniawi boleh ya, Bib ya? Saya mau tanya yang benar nih, di zaman Nabi ada bank nggak? Ada bank nggak? Di zaman Nabi ada duit kertas nggak? Di zaman Nabi adanya apa? Dinar, dirham, dan barter. Dinar, dirham, Nabi yang buat atau Nabi adopsi dari Romawi dan Persia? Adopsi. Nabi ambil dari Persia, Nabi ambil dari Romawi. Berarti Nabi ini niru juga dong dari Barat, Romawi. Apa definisi bank? Googling lah, ya. Nanti keluar tuh. Bank itu lembaga apa? Lembaga apa? Keuangan, ngapain? Hah? Mengelola uang dari nasabah. Terus nggak begitu definisinya, cari sendirilah ya. Di Wikipedia aja ada, apalagi di bank itu sendiri. Bank bukan itu. Definisi bank nggak ada urusannya sama riba. Definisi bank cuma lembaga yang mempertemukan orang yang mengelola duit, itu aja. Coba tanya orang bank. Dan saya punya teman kerja di bank, tapi dia nggak ngerti bank itu apa. Loh, kok malah kita orang bukan bank ngerti bank, kan lucu. Saya mau tanya lagi, di masa Nabi ada bank nggak? Terus haram dari mana? Oh, ada bunga. Oke, bunga itu sama nggak dengan riba? Apa definisi bunga? Samakan dulu definisinya, baru sah hukumnya riba. Kalau definisinya ente aja belum jelas, apalagi aneh kan? Sama nggak definisi bunga sama riba? Ini contoh, saya beli rumah tahun ini 1M. Saya pinjamlah ke, anggaplah Ustadz nih mengharamkan riba. Anggap nih, komunitas anti riba. Ente musuhan mana? Aneh nggak mau musuhan. Oke, ya sudah, Ustadz, ente orang kaya, pinjam saya duit 1M. Saya mau beli rumah, tapi saya kembalikan 5 tahun lagi. 1M, mau nggak? 5 tahun lagi saya kembalikan 1M, mau nggak? Loh, kok rugi? Katanya nggak mau riba. Bukan itu jawabannya. Berarti memang komunitas anti riba ini nggak ngerti ya? 1M tahun sekarang, 5 tahun lagi, beda nggak? Nurun nggak? Bahasa orang keuangannya apa? Inflasi. Itu ada nggak zaman Nabi inflasi? Emas, dinar, dirham, inflasinya 0,0% nggak terjadi, hampir nggak terjadi. Emas kemarin sempat naik waktu pandemi, tapi turun lagi, malah naik, bukan inflasi. Jadi inflasi itu identik dengan mata uang kertas. Sekarang mata uangnya udah jadi digital. Mau kan nih katanya anti riba. 1M sekarang saya pinjam, 5 tahun lagi saya bayar 1M. Loh, kok bakal mau? Katanya nggak mau riba, ya nggak? Gimana Ibu? Mau? Sederhana kan logikanya? Baru masuk ke hukum muamalat. Maka dalam kaidah muamalat, al-aslu fil muamalat lil ibahah. Pada dasarnya muamalat itu boleh, kecuali madalla yang ada dalilnya mengenai apa? Tahrimnya, diharapkan seperti riba. Yang riba sekarang itu pinjaman online, itu jelas akadnya persis seperti lintah darat. Bedanya online. Kalau bank sekarang, antum, aneh orang bank,
Antum sekarang nyamar jadi mau minjem duit ke bank. Ya, mau minjem berapa? Sedikit. Oke, 500 juta untuk apa? Belum mobil beris konsumtif. Dibagi tuh, konsumtif atau usaha produktif. Nanti bunganya lain karena resikonya berbahaya. Maka saya kirim dulu orang mensurvei keuangan Pak Ustadz ini. Dia pernah nunggak nggak di bank sebelah? Nggak bayar-bayar ya nggak? Kalau iya nggak diterima. Itu orang yang disuruh mempelajari siapa antum, apa transaksi antum, itu digajinya. Itu tim surveinya itu di bawah manajemen resiko, dan ini digaji besar karena uang itu risikonya besar. Adakah itu di riba? Kita meminjam di zaman dulu, ada nggak tim survei? Nggak ada. Kalau minjemnya untuk produksi usaha itu lebih cepat, ya, dan bunganya biasanya lebih ringan, malah dibantu. Jadi berbeda gitu. Saya nggak pro bank, nggak pro anti bank, karena saya beli rumah juga nggak pakai bank. Langsung saya beli rumah. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan, saya bukan pro salah satunya. Cuma ingin menjelaskan, kita ini telah 2003 ulama Darul Ifta Mesir merevisi fatwa haram bank. Jadi mereka tukar, mereka ganti, dan mereka mengatakan, oh, bank itu tidak haram, bank itu halal. Ini ulama mana? Mesir, Darul Ifta. Itu orang jahil atau orang alim? Tempat gurunya Habib Nabil ngaji, Habib Nasidna Dr. Ahmad, ya? Belum di sana ngaji. Apakah ulama sepakat semua? Enggak juga. Tapi Darul Ifta sudah melakukan pengkajian lama. Tentu orang yang mengkaji lebih didahulukan daripada orang yang komentar, ya enggak? Apalagi cuma baru hijrah kemarin sore, ya salah. Oke, paham di situ? Indonesia baru mengharamkan bank MUI 2004, telat. Ulama sana menghalalkan 2003, Indonesia baru mengharamkan 2004, telat ya. Ini mohon maaf nih Pak Kiai kan ketua MUI. Ini mohon maaf, katanya anak muda konstruktif, ya El Hadi. Dan kami sepakat untuk tidak sepakat. Dan saya masih bisa duduk bareng sama beliau, ya kan? Nggak ada masalah, karena masalah khilafiyah. Dan saya adalah orang yang sangat mendukung bank syariah. Bank syariah, bank muamalat saya punya, BSI saya punya. Yang konvensional untuk yang hari-harian aja, bayar ini, bayar itu. Dulu malah punya banyak. Kita waktu ada Mandiri, ada apa namanya BNI Syariah, ada syariah kita ambil semua. Saya pro dengan bank syariah, tapi ternyata pengalaman teman-teman, bank syariah belum betul-betul syar'i. Nah itu urusan mereka lah, saya nggak mau ikut debat begituannya. Gitu deh ya. Siapa? Adek apa abang tuh? Abang ini ya. Oke, fadhal. Dengan fatwa-fatwa orang dan ini ada pertanyaan yang dahsyat. Siapa Imam Mahdi? Jangan-jangan antum lagi. Ini ditanya itu siapa Imam Mahdi dan sekarang sudah lahir atau belum? Kapan orang tahu dia? Ada itu tambahan ya. Imam Mahdi itu yang mengabarkan Rasulullah, maka yang paling mengerti Rasulullah. Jadi kita ikut hadis Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi minni min walad. Pasti beliau nggak merasa Imam Mahdi, benar nggak? Tentu kan?
Walad Fatimah ada dua, Al-Hasan, Al-Husain. Yang mana? Ketemulah di hadis Abu Daud itu Zuriyatul Hasan, tapi di hadis lain tidak disebutkan. Maka kita jamak hadisnya, Al-Mahdi itu campuran Al-Hasan wal Husain. Dia Hasani, dia juga Husaini. Ya, bisa dari jalur bapaknya, jalur ibunya. Bisa jadi bapaknya campuran ke atas, Al-Hasan wal Husain. Isimnya bukan sekedar nama, isimnya berkesesuaian dengan isimku. Kalau diterjemahkan dengan bahasa hari ini, isim itu nama. Cuma nama belum tepat diartikan isim. Nama yang kita bayangkan KTP, benar? Di zaman Nabi ada KTP nggak? Ada paspor nggak? Berarti Nabi tidak bermaksud nama paspor dan KTP. Kata isim muncul di surat As-Saff. Sayyidina Isa berkalam, inni mubashirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku mengabarkan kepada kalian kedatangan Rasul setelahku, ismuhu, Rasulnya belum lahir, berarti belum ada nama jasadnya. Nabi Isa ruhullah, maka yang dia maksud ini nama ruhnya Ahmad, gitu ya. Yang dimaksud ismi, isim ruhnya Al-Mahdi sama dengan isim ruhnya aku. Sifat ruhnya Al-Mahdi sama dengan sifat ruhnya aku. Ilmu ruhnya Al-Mahdi sama dengan ilmu ruhnya aku. Bedanya, aku Rasul Nabi, Al-Mahdi cuma wali. Itu aja bedanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hati-hati beradab dengan para zuriat Nabi. Siapa tahu dari keluarga mereka ada Al-Mahdi. Maka hati-hati yang kedua, ada kelompok hari ini pasti anti. Kelompok ini adalah tentara-tentara Dajjal, karena Dajjal musuhnya Al-Mahdi. Dari sekarang mereka akan mengingkari kebenaran Nabi, ya. Enggak ada urusan, saya bukan lagi cari perhatian beliau, saya lagi cari perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lagi cari perhatian Imam Mahdi jika dia sudah ada di dunia. Beliau sudah ada belum? Ya saya nggak tahu. Namanya, ruhnya. Ilmu ruh. Maka saya sekarang lagi rajin ngaji ilmu ruh. Moga-moga Allah izinkan saya berjuang bersamanya. Itu. Jadi kita nggak bisa mastiin, ya. Nggak elok lah. Tapi saya yakin Al-Mahdi sudah muncul bersama tentaranya. Kenapa? Ini pengalaman pribadi, bukan untuk dipercaya. 2 tahun lalu saya sudah diperlihatkan Allah di alam tertentu. Al-Mahdi di suatu tebing yang tinggi, lalu Al-Masih Dajjal di tebing yang lain. Mereka badannya kayak mau beradu, tapi Dajjal jangan sanggup melihat mata Al-Mahdi. Sudah tidak ada lagi belenggu di tangannya. Wallahu a'lam, apakah artinya dia sudah lepas? Barangkali begitu. Kemarin saya dikabari orang beberapa waktu lalu bahwa Al-Habib Umar dan beberapa wali di Yaman memimpi juga. Saya kira benar, saya sampaikan. Tapi seandainya tidak benar, saya pun tidak butuh dengan mimpi mereka. Mohon maaf, saya cukup dengan mimpi saya sendiri. Itu kan pengalaman pribadi aja. Kenapa saya ceritakan mimpi? Nabi mengatakan, la tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari akhir zaman ini kabar gembira dibuat kecuali dalam mimpi.
Ya, dan saya ketat ngomong mimpi. Baru hari-hari ini saya ngomong mimpi. Dulu mana mau saya ngomong mimpi, karena sudah ada di luar sana yang mengaku ketemu Allah, ketemu Rasul dalam mimpinya. Baru saya ngomong mimpi sekarang, supaya kita tidak terkecoh oleh mimpi-mimpi. Bagi saya mimpi hiburan, bukan untuk dipercaya. Kenapa hiburan? Munculnya barengan. Ini Mahdi, ini Dajjal. Hiburan atau ancaman? Berarti barengan. Ini rumus. Kalau Mahdi terlepas, apa kalau Dajjal terlepas, Mahdi muncul, itu aja. Dajjal keluar, Mahdi viral. Rumusnya gitu aja, tak kembang aja ya. Yang penting jangan langsung percaya. Ini hati-hati ibu, kebanyakan pengikut Dajjal di hadis Imam Ahmad itu perempuan. Jangan sampai yang hadir ini pengikut Dajjal itu gelarnya apa? Al-Masih. Al-Masih itu gelar siapa? Isa. Maka nanti akan ada penyerupaan Dajjal dengan wajah Nabi Isa. Hati-hati. Nanti Dajjal menyerupai Nabi Isa. Bisa lihat mimpi, bisa datang, macam-macam. Saya berharap kita tidak terkecoh. Siapapun bermimpi, mimpi itu bagus, hiburan, tapi jangan terlalu percaya. Ya, hiburan aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Bukan. Itu bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang bersanad kepada Abdul Hasan Asy'ari dan Maturidi. Itu baru muncul di abad ke-8 oleh Syekh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim rahmatullah alaihima. Mereka tidak puas dengan akidah Asy'ariyah, lalu mereka buat akidah baru, lalu diklaim sebagai akidah salafus saleh yang dikasih judul uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi itu bukan bagian dari akidah Ahlus Sunnah yang kita maksud. Mungkin mereka punya Ahlus Sunnah di luar Ahlus Sunnah kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara atau amalan antara ruh dan tahu ruhnya di mana? Ruh bertempat dari badan. Enggak, amalnya Allah. Ruh itu cuma punya koneksi dengan badan. Maka ruh itu tidak akan bahagia dengan banyak sholat kalau ruhnya belum kenal siapa yang dia sembah. Kenalilah yang disembah, itulah makanan ruh. Sedangkan ruh sujud itu makanannya badan. Inilah kalam ulama dulu, awalul din ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Mengenal Allah itu mulai dari nama, sifat, afal, baru zat. Ya. Jadi untuk menghidupkan ruh hanya dengan ngaji ma'rifatullah, bukan banyak-banyak zikir. Banyak zikir untuk kolbu. Ruh dengan kolbu berlainan. Kolbu itu berubah-ubah, ruh tidak berubah-ubah. Ya, ruh itu rembusan Allah, dia nggak boleh berubah. Yang berubah cuma kolbu. Jadi gimana caranya? Ngaji ma'rifatullah, bukan banyak wirid. Banyak wirid cukup untuk menstabilkan kejiwaan kita. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, apakah wajib bagi seorang anak menghormati orang tuanya sedangkan anaknya kasih izin? Wajib menghormati orang tua. Ya. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsan. Wajib. Kan masih dibesarkan dari uang. Baik, terima kasih juga.